Nah, jadi kita udah selesai parkir dan teman-teman lihat, jadi ini dia guys, Danau Cintanya Uner. Kita coba jalan ke tengah, bagian tengah, nanti kira-kira view-nya itu seperti apa. Karena ini masih pagi, sekitaran belum jam 6 atau 5.45, makanya masih sepi. Nah, ini juga yang menjadi culture shocknya aku waktu pertama kali ke Uner. Jadi untuk mataharinya itu memang sedikit lebih cepat daripada yang di wilayah bagian Nusa Tenggara, yang di Mataram, Dompu. Itu biasanya matahari atau fajarnya itu terbitnya itu sekitar jam 6 atau 6.30. Tapi kalau di bagian Jawa itu biasanya ternyata terbitnya itu lebih cepat, sekitar jam 5 itu udah terang guys. Nah, di sini itu cocok banget buat temen-temen ngerjain tugas atau tugas kelompok, atau yang mau mungkin menyendiri cas energi atau apa. Jadi di sini cocok, adem. Jadi kalau yang biasanya orang sebut Surabaya itu kota panas, mungkin bisa ke Danau Cintanya Uner karena ini pohon-pohonnya itu rindang, dan juga sebelahnya ini ada jalan, jadi banyak yang jual-jualan, baik itu makanan, minuman. Kemudian di depan sana juga biasanya rame sama angkringan-angkringan. Nah, jadi di sini kita masuk ke bagian tengahnya Danau Cinta Uner. Ini kalau buat jadi spot foto buat temen-temen yang suka foto, ini cocok banget guys. Nah, di sini juga ada sebelahnya. Permisi Pak. Nah, ini untuk lorong-lorong ini. Jadi kita itu kayak enggak di atas air gitu. Jadi ini jembatannya itu cukup rindang. Nah, di sana juga masih ada danau guys sebenarnya. Kita ini ada di tengah-tengahnya Mapdota. Nah, jadi di depan sana langsung ada Universitas Airlangga yang jadi ikonnya. Nah, inilah guys, kita sudah berada di tengah Danau Cintanya Uner. Kawasannya itu cukup luas. Di sana juga ada rumah sakit. Jadi Universitas Airlangga ini cukup ramah terhadap pasien ya, punya rumah sakit sendiri. Nah, kita coba ke bagian ke sana guys. Nah, sekarang kita udah di bagian paling selatan Danau Cintanya Uner. Nah, kalau dari bagian sini atau dari arah sini itu gedung utamanya kampus C itu kelihatan dengan jelas guys. Nah, ada di sana. Jadi kalau mau foto bagusnya dari sini karena kelihatan dengan jelas gedungnya. Nah, tadi waktu di perjalanan ke sini aku sempet gavok sama ikan-ikannya. Ternyata di sini banyak sekali ikan, apalagi tadi di arah sana aku nggak sempat ngerekam, banyak ikan-ikan mas dan ikan koi. Nah, di sana juga ada tempat belajar. Mungkin yang suka sama ketenangan saat belajar, ini cocok untuk belajar di kawasan Danau Cintanya Uner. Nah, di sini juga sebenarnya di Uner ini juga ada fasilitas kayak sepeda yang bisa dipakai untuk keliling-keliling kampus C. Biasanya orang-orang itu parkir di sana tadi. Nah, jadi di sini
Nah itu guys, gedung utamanya UNER di kampus C. Jadi kalau dari arah sini kelihatan semua. Jadi kita tadi ada di tengah sana. Kemudian di sini juga ada jalan. Jadi setiap keliling itu udah dikasih jalan. Tapi sayangnya kita nggak bisa keluar karena gerbangnya ini selalu dikunci. Di sana juga ada patung yang biasanya jadi tempat yang rame kalau malam dan juga jadi spot foto. Nah, jadi ini di arah selatan. Di sana juga ada merpati, salah satu simbol dari hewan yang paling setia. Nah, ngomong-ngomong masalah merpati nih guys, kalian tahu nggak sih kalau merpati itu salah satu hewan yang paling berpengaruh. Kenapa bisa berpengaruh? Karena biasanya di perang-perang yang sudah terjadi pada masa dulu, merpati ini salah satu hewan yang dijadikan media untuk pengiriman surat. Jadi surat-surat yang urgent, surat-surat yang penting itu biasanya dikirim melalui merpati. Nah, ada sebuah kisah waktu mesin merpati ini terbang dan mengirim sebuah surat yang penting, itu pernah ditembak. Dan meskipun si merpati ini kakinya sudah ditembak, tapi dia ini tetap pergi bawa suratnya sampai ke tujuan. Itu merupakan salah satu simbol kesetiaan yang sangat luar biasa dari merpati. Permisi Pak. Balik lagi ke yang tadi, jadi sampai dibuat karena patung untuk si merpati ini. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu ceritanya itu bisa langsung searching, nanti aku lupa itu merpatinya namanya apa, kemudian di negara mana, sampai dibuatkan patung si kaki merpati yang cacat sebelah. Luar biasa untuk simbol kesetiaan dari merpati. Nah, jadi ini view-nya luar biasa bagus. Dan karena kita datangnya pagi, alhamdulillah masih sepi. Nah, jadi itu ikannya tadi guys yang aku ceritain. Di sini masih kecil-kecil, kalau yang di bagian timur tadi lumayan besar. Ikan ini bagus untuk menjaga ekosistem si Danau Cinta ini. Nah, sekarang kita udah keliling di Danau Cinta, kita coba untuk review fakultas-fakultas yang ada di kampus C, oke? Oke, kita lanjut guys reviewnya. Jadi ini adalah gedung student center, biasanya tempat untuk dipakai mahasiswa-mahasiswa yang mau melakukan bimbingan dan lain hal. Nah, jadi gedung yang besar ini gedung Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, dan juga sama sekolah farmasi. Biasanya yang pakai gedung ini kebanyakan anak-anak farmasi. Untuk yang anak FTMM-nya itu biasanya kuliahnya itu di gedung yang sebelah tadi, gedung yang di awal, yaitu gedung GKB. Nah, ini cukup tinggi. Nah, fun fact-nya itu di atasnya itu ada solar panel guys yang dibuat. Jadi dua-dua gedung ini masing-masing di bagian paling atas itu punya solar panel masing-masing atau sel surya. Jadi sangat ramah lingkungan dan mendukung energi terbarukan dari Indonesia itu sendiri. Nah, karena tadi berhubung gerimis dan udah agak besar, jadi kita cari fakultas yang ada atapnya. Jadi ini kita udah masuk ke kawasan Fakultas Sains dan Teknologi UNER. Jadi ini ada di FTS.
Nah di FTS ini prodi-prodinya beragam ya. Ada teknik biomedis. Jadi teknik biomedis itu salah satu penurunannya jadi dari prodiku teknik elektro. Jadi konsentrasinya ya memang lebih mengarah ke implementasi elektro di bidang medis dan kesehatan. Dan di teknik elektro itu sendiri ternyata ada mata kuliah kontrol biomedis. Jadi untuk asistennya itu biasanya diambil dari anak-anak biomedis. Nah di sebelahnya FTS ini ada Fakultas Sains dan Teknologi Unair. Jadi sini ada S1 mulai dari biologi, fisika, kimia, sampai statistika pun ada. Kemudian ada S2 dan ada S3 MIPA untuk program doktoral. Nah sekarang kita lanjut. Di sini ada apa guys? Kita coba lihat. Nah ini Fakultas Kesehatan Masyarakatnya. Jadi di sini di belakang itu ada tempat masuk dan langsung ke FKM. Di sini ada prodi, ada kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat S2 sampai S3 kesehatan masyarakat. Nah di FKM ini juga cukup rindang, dipenuhi oleh banyak pepohonan. Di sana juga ada taman yang bisa dijadikan list tempat untuk mengerjakan tugas. Untuk FKM ini terletak di belakang gedung utamanya Universitas Airlangga. Nah di situ ada candi yang baru dibangun guys. Aku juga nggak tahu pasti itu tanggal berapa dibangunnya, tapi yang jelas-jelas itu sudah ada dari minggu kemarin. Fungsinya untuk apa aku juga belum tahu. Coba kita lihat lebih dekat lagi, kira-kira bagus nggak? Ternyata candinya ada 4 sisi. Mungkin ada simbol atau filosofisnya. Jadi mungkin ini video pertama yang nge-review candinya Unair, atau mungkin udah ada. Nah jadi ada 4 sisi yang bertuliskan Universitas Airlangga dan juga logo Unair. Nah di samping FKM ini ada masjid. Jadi selain punya rumah sakit sendiri, Unair itu juga punya masjid. Biasanya dipakai untuk sholat Jumat bagi yang muslim, dan orang-orang dari luar pun, Civitas Akademi, pegawai itu biasanya sholat masjidnya di Masjid Ulul Azmi ini. Nah jadi itu guys video untuk kali ini. Jadi kita udah ngeliat Danau Cintanya Unair, kemudian ke beberapa fakultas di kampus C. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk mungkin teman-teman atau maba yang ingin kuliah di Unair. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.